Shalom, puji Tuhan. Kalau hari ini kita akan mengambil saat teduh, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sudah menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami lebih mengerti, lebih mengasihi Tuhan, dan melakukan kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati. Kami menyerahkan perenungan ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan diambil daripada Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36, sampai dengan ayat yang ke-40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana respon kita ketika apa yang kita pikirkan, apa yang ada, tiba-tiba ada di hadapan kita? Pastilah kita kaget, terkejut. Bahkan mungkin kalau yang kita inginkan itu adalah barang yang kita mau, pasti kita senangnya amat sangat. Pada perenungan kita pada saat ini dialami oleh murid-murid Yesus. Setelah peristiwa kematian, bahkan berita tentang kebangkitan Yesus semakin luas didengar oleh orang-orang. Pada waktu itu Lukas mencatat bahwa murid-murid sedang mempercakapkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dan pada waktu mereka bercakap-cakap, tiba-tiba mereka mendengar suara, "Damai sejahtera bagi kamu." Peristiwa ini membuat murid-murid takut dan menyangka mereka melihat hantu. Tentunya sebagai manusia, wajar mereka memiliki respon, ada rasa takut, ada keraguan. Mungkin itu bukan Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus menunjukkan rupa kepada murid-murid. Bahkan Yesus menyuruh murid-murid untuk melihat dan meraba tangan dan kaki Yesus. Melalui peristiwa ini tentunya kita dapat belajar bersama-sama merespon. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus sungguh nyata. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini, mau menyampaikan pesan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bersama mereka, bahkan Yesus makan bersama dengan mereka. Ini semua mau menyatakan bahwa genaplah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan Yesus bangkit. Bahkan juga banyak yang meragukan bahwa kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan dicuri oleh murid-murid. Tentu peristiwa ini tidak benar. Lukas menyatakan dengan baik, dengan jujur, bahwa Yesus bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus bukan isapan jempol semata. Tentunya Lukas sebagai orang yang bertanggung jawab pada waktu itu, ia dapat menyatakan dengan benar tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dan ada di tengah-tengah muridnya. Lalu yang kedua, kebangkitannya membawa damai sejahtera. Yesus berkata ketika ada di tengah-tengah murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Bagi yang menerima dan percaya akan berita kebangkitan itu,
Yesus menyatakan damai sejahtera bagi mereka. Memang kita tahu bahwa Yesus harus melalui penderitaan di salib. Yesus harus melawan maut. Tentunya ini juga mau membuktikan bahwa begitu berat dosa, begitu sadisnya dosa, begitu kejamnya, hanya bisa dilawan oleh kuasa Yesus. Dan Yesus yang menggantikan dosa manusia, dosa Bapak, Ibu, dan saya. Walaupun murid-murid ragu dan takut, tetapi Yesus menekankan, jangan takut dan ragu. Lihatlah aku ada di sana, rabahlah tanganku. Ini semua mau menyatakan, menguatkan murid-murid yang ragu bahwa Yesus bangkit. Orang yang menerima akan merasakan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kebangkitannya, bahkan saat ini kita sedang memperingati peristiwa kebangkitan Yesus, sungguh sukacita bahwa berita kebangkitan itu nyata dan membawa damai sejahtera buat orang yang mengasihi. Walaupun mungkin kita sedang mengalami pergumulan berat, tantangan berat, ingat, Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit. Biarlah kita bersukacita karena Ia sudah menang. Selamat dalam minggu-minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Berkatilah perjalanan kehidupan kami. Biarlah semangat kebangkitan, damai kebangkitan yang Tuhan berikan dapat kami bawa, dan kami boleh memberitakan kedamaian itu di dalam kehidupan kami, hari lepas sehari. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.